Masih bersama kami di Net12, Polda Metro Jaya merilis praktik operasi aborsi ilegal di 2 lokasi di Jakarta. Lokasi praktik ini tidak memiliki izin, kini sejumlah tersangka telah diamankan oleh kepolisian. Rabu siang, Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya merilis sindikat aborsi ilegal yang beroperasi di Jalan Cimandiri, Jakarta Pusat. Jumat lalu, Reskrimsus menggerebek rumah ini dan mengamankan 10 pegawai yang biasa melakukan operasi aborsi. Mereka berlaku sebagai dokter, 2 asisten dokter, pengelola, dan calo. Hingga Rabu pagi masih ada 1 dokter yang belum tertangkap. Selain di Jalan Cimandiri, polisi juga menggerebek praktik operasi aborsi ilegal di Jalan Cisadane, Jakarta Pusat. 2 lokasi ini ada 2 dokter yang kemarin sempat kita cari. Nah, tadi malam berhasil kita amankan 1 dokter. Inisialnya Dr. N. Usianya kurang lebih 75 tahun. Masih ada 1 lagi dokter yang kita mau kita amankan atau kita tangkap, inisialnya MN alias A. Ya, ini akan kita tangkap karena yang bersangkutan adalah pengelola. Kita sudah dapat bukti-buktinya semua. Kedua lokasi praktik operasi aborsi tidak memiliki izin dan tidak memenuhi syarat tempat praktik. Alat dan obat yang digunakan pun sudah tidak layak pakai. Karena dilakukan oleh dokter-dokter yang tidak memiliki izin dan juga dari segi tempatnya itu tidak memenuhi persyaratan sama sekali untuk dilakukan kegiatan praktek. Sindikat ini melakukan kamuflase dengan memasang papan nama agen perjalanan, kuasa hukum, serta papan nama dokter. Tarif yang dipasang 2,5 juta hingga 3 juta rupiah untuk usia kandungan di bawah 3 bulan. Namun untuk aborsi di atas 5 bulan dikenai biaya hampir 10 juta rupiah. Di lokasi ditemukan bekas buangan hasil operasi. Para tersangka dikenai ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Bertin Akbarisa, Lukmanul Hakim melaporkan untuk Net. Polisi masih menyisir lokasi praktik aborsi ilegal untuk mencari bukti lainnya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, saat ini sudah ada Dias Pradana. Dias, bagaimana kondisi di sana saat ini? Niko, Enji, saat ini saya berada di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat, dan ini adalah tempat dilakukannya praktek aborsi ilegal. Dan setelah mereka melakukan penyelidikan maraknya penawaran aborsi ilegal melalui website, pihak dari Direskrimsus Polda Metro Jaya akhirnya membongkar sindikat praktek aborsi ilegal yang berada di 2 lokasi yang berbeda di Jalan Cimandiri dan juga Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat. Ada 9 tersangka yang diamankan oleh Polda Metro Jaya. Masih ada 1 orang lagi yang menjadi buronan berinisial MM, ini sebagai dokter dan juga pengelola. Kemudian tadi juga sempat ada pembongkaran septic tank yang diduga menjadi pembuangan janin setelah kandungan yang digugurkan oleh dokter. Dan juga tadi juga dalam praktiknya klinik aborsi ini berkedok kantor hukum dan juga agen travel. Kemudian mereka sehari bisa menangani 5 pasien untuk melakukan aborsi. Aborsi bisa dilakukan berdasarkan alasan kesehatan. Yang pertama karena alasan kesehatan dan juga dari medis. Kemudian dia juga korban tindak asusila. Ini harus dilengkapi dengan surat dari kepolisian dan juga saksi. Untuk sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 akan dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah. Demikian Enji dan juga Niko yang bisa saya laporkan dari Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Dias Pradana dari Jakarta Pusat. Dari 9 orang yang telah diamankan oleh polisi, Niko, sebenarnya mereka itu pada saat kasus praktik aborsi ilegal ini profesinya itu penempatannya macam-macam. Ada yang sebagai calo, ada yang sebagai asisten dokter. Bahkan polisi mencari 2 orang dokter spesialis ilegal, abal-abal, dan 1 telah diamankan, dia berinisial N, usia 75 tahun. 75 tahun ya, dan 1 lagi masih dalam pencarian. Dan mereka ini sudah berpraktek sekitar 5 tahun yang lalu dan berkedok kantor pengacara. Padahal pengacara tersebut sudah pindah kantor. Dan mereka adalah bukan dokter sebenarnya, jadi mereka hanya lulusan SMP dan mereka tuh belajar secara otodidak. Oke, dan kami masih akan mengupdate informasi terbarunya nanti untuk Anda.